kelas 11.058. Saya Maya Nirmala Sandi dari SD Negeri 4 Dharma Kradenan, Forwilcam Didik Aji Barang. Saya Siti Fatimah dari SD Negeri 3 Sipasidul, Kecamatan Aji Barang. Saya Diarus Pamiti dari SD Negeri 1 Karaburen, Forwilcam Didik Sokaraja. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2003 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Guru bergerak, 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 menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Selamat pagi Bu Fatimah, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bu Maya. Selamat pagi. Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, saya sendiri juga baik Bu Fatimah. Bu Fatimah, hari ini Bu Fatimah ada jadwal coaching ya bersama Ibu Diah? Ya benar, Bu. Rencananya nanti saya jam 9 akan melakukan coaching dengan Bu Dia. Baik Bu, jadi kehadiran saya di sini itu Bu, saya ingin memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu Fatimah laksanakan nanti bersama Ibu Dia ya Bu ya. Nah, saya juga nanti akan mengamati proses coaching yang akan Ibu Fatimah lakukan. Apakah Ibu Fatimah sudah siap untuk melaksanakan coaching bersama Ibu Dia? Ya, sudah Bu, siap. Dan saya berterima kasih sekali ya Bu, sudah Bu Maya sudah bersedia untuk menjadi pengamat dan saya melakukan coaching bersama Bu Dia nanti. Ya, baik Bu, sebelum Bu Fatimah memulai coachingnya bersama dengan Ibu Dia, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Fatimah ya Bu ya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coachingnya yang akan Ibu Fatimah lakukan nanti. Oke, baik. Ya, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti saat Ibu Fatimah melakukan proses coaching yaitu apakah nanti Ibu Fatimah itu melaksanakan coachingnya itu sesuai dengan alur tinta atau tidak ya Bu ya. Oke, Nah, baik. seperti yang kita ketahui bahwa proses alur tinta itu kan terdiri dari tujuan umum, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Ya, baik Bu. Ya. Nah, selanjutnya nanti saya juga akan mengamati apakah Ibu Fatimah itu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Ya. Nah, prinsip coaching itu diantaranya membentuk kemitraan dengan coachee ya. Kemudian menggali potensi coachee itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya ya Bu ya. Nah, Ya, baik Bu. Nah, selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh atau presensi ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu Fatimah itu nanti mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, itu nanti Ibu Fatimah itu mendengarkan dengan rasa ya Bu. Nah, rasa itu yang dimaksud ada receive, appreciate, sumaris, dan ask ya Bu. Kalau receive itu Ibu Fatimah itu memperhatikan
pembicara, memperhatikan koci ya, menerima semua pernyataan-pernyataannya dan mendengarkan kata kunci dari koci ya. Nah, kemudian appreciate itu ibu nanti memberikan sinyal bahwa ibu itu mendengarkan ya. Kemudian yang summaris itu ibu merangkum pernyataan-pertanyaan ataupun semua yang disampaikan oleh koci ya Bu. Nah, sedangkan X itu memberikan pertanyaan yang terbuka untuk memperdalam, lalu ibu juga nanti bisa memberikan apresiasi kepada koci ya Bu. Nah, kemudian Bu, apakah ibu sudah jelas tentang memberi penilaiannya Bu? Ya, tadi cukup jelas dengan yang Bu Maya sampaikan, saya cukup jelas Bu, cukup memahami. Ya. Baik Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya lagi ya Bu. Pertama Bu, kompetensi coaching yang ingin ibu kembangkan itu apa Bu? Yang ingin ibu kembangkan nanti? Baik Bu, jadi hari ini saya rencananya melakukan coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama ini tentang kehadiran penuh tadi atau presensi ya. Kemudian yang kedua ini mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga ini saya akan mengajukan pertanyaan yang saya rasa ini berbobot seperti itu. Oh ya, baik Bu. Nah, sekiranya dari ketiga kompetensi yang ingin ibu kembangkan tadi Bu, bagian mana yang lebih spesifik yang ingin ibu saya observasi? Yang paling spesifik yang ingin diobservasi adalah saya ingin di bagian yang mendengarkan dengan aktif Bu. Cara yang mengajukan pertanyaan yang lebih bermakna atau lebih berbobot seperti itu. Ya, baik Bu, berarti fokus kompetensi yang ingin ibu kembangkan nanti ketika saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu. Betul sekali. Nah, kemudian seperti apa Bu indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ibu inginkan pada sesi coaching nanti? Jadi nanti yang pertama saya mampu menyimak. Kemudian setelah itu saya lebih banyak mendengar seperti itu Bu. Nanti daripada berbicara saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari proses mendengar itu nanti seperti itu. Baik Bu, demikian kegiatan praobservasi kita kali ini ya Bu ya. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu jelas, dengan begitu rinci kompetensi yang ingin ibu capai dan ingin ibu saya observasi. Nah, selanjutnya nanti silakan Ibu Fatimah melakukan proses coaching bersama Ibu Dian ya Bu. Nanti setelah melakukan proses coaching, nanti kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching Bu Fatimah dengan Ibu Dian ya Bu ya. Ya baik Bu, terima kasih Bu Maya sudah bersedia berbicara sebelum saya melakukan coaching nanti ya Bu. Terima kasih banyak. Ya baik Bu, sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dia. Waalaikumsalam, selamat siang Bu Fatimah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik dan sehat ini Bu Fatimah. Ini bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah luar biasa ini sehat. Hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu. Nah, kita akan melaksanakan melalui alur pintar. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu Bu, kira-kira hari ini apa yang mau kita bicarakan Bu? Oh ya Bu Fatimah, baik Bu Fatimah. Saya ingin bercerita nih yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi kemarin Bu Fatimah dengan pengawas gitu. Baik Bu, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian kemarin? Begini Bu Fatimah, saya tuh baru saja tuh mendapatkan teguran nih dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi kemarin saat saya mengajar gitu. Nah, pengawas sekolah itu melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar gitu Bu. Kemudian saya mengajarnya itu tanpa buku teks begitu.
Nah, saya mengajar memanfaatkan sumber belajar lainnya ketika diingatkan pengawas tersebut. Saya itu menyampaikan jika saya tetap harus mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks begitu. Di pengawas tersebut tampaknya tersinggung Fatimah dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah begitu. Iya, oke. Itu ya Bu. Nah, kira-kira hambatan apa nih yang menyebabkan Bu Dia ini tidak menggunakan buku teks? Saya sudah terbiasa Fatimah mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Fatimah. Itu ya. Nah, ada nggak kelebihan yang dirasakan oleh Bu Dia saat tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Saya tuh merasa lebih bebas Fatimah dalam menyampaikan materi dan hasil hal tersebut juga sebagai implementasi dari kurikulum. Kalau boleh saya tahu nih ya Bu, pada saat Bu Dia mengajar, menggunakan sumber belajarnya apa saja Bu? Ya, seperti saya sumber belajarnya itu ada internet, kemudian ada video pembelajaran dari YouTube, kemudian artikel ilmiah juga begitu. Lalu menurut Bu Dia, apakah Bu Dia ini merasa menggunakan buku teks ini dapat menghambat eksplorasi belajarnya murid nggak? Ya, menurut saya sih malah justru ini menggunakan buku teks itu tidak menghambat, bahkan justru menjadikan atau memperkaya referensi begitu Bu Fatimah. Saya sih setuju saja ya Bu, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, ini akan semakin baik pembelajaran yang akan kita laksanakan seperti itu. Nah, sekarang coba kira-kira apa rencana Dia untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama, mungkin saya akan menghadapi kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa ibu pengawas. Kalau memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan ibu pengawas, kemudian masalah ini juga bisa selesai begitu, tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Itu yang bagus sekali sih sebenarnya Bu. Ini Ibu akan melakukan hal tersebut. Apa yang Bu Dia sampaikan nanti kiranya kepada ibu pengawas? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar Fatimah, diantaranya buku teks, kemudian internet, video pembelajaran dengan tujuan supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka begitu Pak. Bagus sekali rencananya Bu Dia. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Nah, jika boleh tahu nih Bu, menurut Bu Dia nih, antara grade 1 sampai 10, kira-kira Bu Dia ada di angka berapa dalam hal melaksanakan pembelajaran tanpa menggunakan buku teks? Kira-kira bisa dinaikkan nggak? Misalnya nih Bu Maya ada di grade berapa sebelum angka 10, ini bisa dinaikkan apa enggak jika setelah ini menggunakan buku teks sebagai sumber belajar? Ya, mungkin sekarang saya itu berada di grade 5 ya, karena dalam pembelajaran saya masih kurang mencari referensi sebagai sumber belajar seperti buku teks tersebut. Dan saya berharap setelah ini bisa menambah sumber belajar dengan menggunakan buku teks tersebut, bisa naik ke grade 8 Bu Fatimah untuk semakin banyak menggunakan sumber belajar, tentunya semakin baik begitu Bu Fatimah. Keren Bu sebenarnya. Nah, kemudian komitmen apa nih yang akan Ibu terapkan gitu terhadap rencana ini? Ya, saya sih berkomitmen nih untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Bu Fatimah untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid itu saya senang dan kegiatan eksplorasi materi nanti tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar itu kepada murid-murid saya Bu Fatimah. Wah, bagus banget sebenarnya Bu Dia. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Terima kasih Bu Fatimah atas waktunya untuk sharing nih. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. Amin, amin. Sama-sama Bu. Terima kasih juga. Saya juga berterima kasih karena Bu Dia sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi teman sharing dari permasalahan yang Bu Dia hadapi kali ini.
Sampai bertemu kembali Bu Fatimah. Iya, sampai jumpa lagi ya Bu. Saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Jika masih butuh sesuatu untuk di-sharing, lagi-lagi saya siap sekali. Ya. Baik Bu Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fatimah, luar biasa sekali ya Bu proses coachingnya tadi Bu. Tadi sudah berjalan dengan sangat baik Bu, sudah sangat lancar. Kalau saya lihat nih Bu, nah perasaan Ibu Fatimah setelah melakukan coaching bersama Ibu Dia itu apa Bu? Iya Bu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan ini sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa ngobrol banyak dengan Bu Dia, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang dihadapi Bu Dia ini bisa tersampaikan seperti itu Bu. Baik Bu Fatimah, pada saat coaching tadi jika kita menuju pada indikator ketercapaian dari Ya. pengembangan yang Ibu harapkan, pada kompetensi coaching Ibu kira-kira apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi Bu? Iya Bu, baik. Jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching, Bu Dia selaku coaching, dan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur tirta seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Jadi sudah tercapai ya Bu tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan ya Bu? Iya Bu, menurut saya sih sudah tercapai. Ya Bu, sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan yang tadi ya Bu ya. Nih mau Bu, Nah. silahkan. Berdasarkan observasi saya, menurut saya Ibu melakukan percakapan coaching tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik Bu, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tinta ya Bu. Ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam melakukan proses coaching tersebut, kemudian mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi permasalahannya, terus merencanakan aksi dan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Ya, terima kasih Bu. Ya, nah selain itu juga Ibu sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching ya, di mana saya tadi lihat Ibu Fatimah itu sudah fokus terhadap coaching, dan Ibu itu artinya sudah melakukan kesadaran penuh atau kehadiran penuh ya Bu, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang sudah tadi saya sampaikan di kegiatan perobservasi ya Bu. Nah itu merupakan fokus kompetensi yang ingin saya observasi ya Bu ya. Terima kasih Bu Umar. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan. Kemudian Ibu juga sudah mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada praobservasi. Nah, kompetensinya menurut saya sudah tercapai ya Bu. Iya Bu, alhamdulillah sudah tercapai. Senang sekali mendengarnya Bu. Terima kasih ya umpan kalinya ya Bu. Ya, sama-sama. Nah Bu, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Oke Bu, baik. Jadi sebenarnya saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif dan lebih berbobot seperti itu. Nah, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching. Dan coaching nanti bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya dengan leluasa seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bagus sekali Bu Fatimah ya. Baik Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu ya Bu. Yang nantinya semoga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan itu dengan memperbanyak praktek coaching ya Bu. Nah, nanti saya akan berusaha terus sih sebenarnya ingin melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching ini sehingga kedepannya nanti saya akan lebih baik lagi dari sekarang Bu. ya amin ya. Kira-kira ada hal lain lagi apa tidak Bu yang ingin Ibu sampaikan? Cukup dulu lah Bu. Oh, cukup ya. Iya. Oke, kalau begitu Bu, sampai ketemu lagi ya Bu Fatimah. Assalamualaikum
Fatimah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Maya. Sama-sama Bu Fatimah.